بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد في كتابه المسمى النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. واعلموا أن للتلاوة آدابا ظاهرة وباطنة، ولا يكون العبد من التالين حقيقة الذين تزكو تلاوتهم ويكون من الله بمكان حتى يتأدب بتلك الآداب، وكل من قصر فيها ولم يتحقق بها لم تكمل تلاوته، ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب وله فضل على قدره. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya yang berjudul An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah melanjutkan penjelasannya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa membaca Al-Quran memiliki adab-adab, ya, tata cara secara zahir dan batin. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang fadail daripada membaca Al-Quran, ya. Di antaranya adalah ibadah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Kemudian siapa saja yang membaca Al-Quran, Allah akan ganjar satu kebaikan, yang satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan, ya. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, bagi tiap-tiap hurufnya diganjar 100 kebaikan atau kebajikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk ketika sholat, maka bagi tiap-tiap hurufnya ini khamsuna hasanah, 50 kebajikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci, tiap-tiap hurufnya diganjar 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci atau tidak dalam keadaan berwudu, maka baginya tiap-tiap huruf adalah 10 kebaikan, ya. Itu fadilahnya diantaranya, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan fadilah-fadilah membaca Al-Quran ini dijelaskan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketahuilah olehmu, membaca Al-Quran ini memiliki adab-adab zahir dan batin. Dan tidaklah seorang hamba dikatakan termasuk pembaca Al-Quran secara hakiki, yakni orang-orang yang bacaan mereka ini dapat menaikkan derajat mereka, membersihkan dosa-dosa mereka. Dan termasuk orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, hatta yata'addaba, sehingga orang tersebut atau pembaca Al-Quran tersebut beradab, ya, melaksanakan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Dan siapa saja, yakni setiap orang yang membaca Al-Quran kemudian teledor dalam masalah adab-adab ketika membaca Al-Quran dan tidak merealisasikan, tidak memenuhi adab-adabnya, lam takmul tilawatuh, bacaannya tidak sempurna, bacaan Al-Qurannya, ya. Walakinnahu, akan tetapi bacaan Al-Qurannya tersebut tidak kosong dari pahala, tetap dapat pahala, tetap dapat fadilah ala qadri, sesuai dengan kadarnya, ya. Kalau kadarnya 100%, dapatlah 100%. Kalau kadarnya cuman 90 atau 80 sesuai dengan kadarnya sudah.
ya, tapi tetap dapat, insya Allah. Jadi mengharapkan yang tadi keterangan Sayyidina Ali itu apa namanya, belum tentu, ya. Perlu ada adab-adab yang kita penuhi. Famin ahammil adab wa akadiha ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhihil karim. Dan di antara adab-adab dan sangat ditekankan yang paling penting ketika membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang melantunkan Al-Quran, yakni ketika membaca Al-Quran itu dia harus mukhlishan lillah, harus ikhlas karena Allah ketika membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran, yang ia kehendaki, yang ia inginkan adalah semata-mata yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang paling utama, ya, yang paling tinggi, yakni ikhlas di semua perbuatan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau mau dapat fadilah-fadilah yang disebutkan tadi, sudah pasti kita harus ikhlas dan hanya menginginkan dengan bacaan kita ini keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini, ya, itu kalau diucapkan mudah, ya, diucapkan mudah, tapi prakteknya sulit. Tapi kita berusaha terus untuk ikhlas di segala perbuatan kita ini, ya. Wa tagarrub ilaihi, kemudian dengan niat bertagarrub, yakni untuk sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fauz bi thawabihi, dan untuk menggapai kemenangan atau kesuksesan dalam menggapai pahala dari Allah Ta'ala, ya. Jadi di antara adab-adabnya seperti itu. Ringan, simple, mungkin sudah sering kita dengar tapi kita lalaikan, ya. Sering kita dengar harus ikhlas, harus ikhlas. Sering juga lidah kita juga ngucap ikhlas. Tapi memang sulit, ya. Memang sulit. Wa la yakuna mura'iyan, dan hendaklah ketika membaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran ini ketika membaca Al-Quran la mura'iyan, jangan karena dorongan riya, pamer ketika ia membaca Al-Quran. Wala mutasonni'an, dan tidak pula mutasonni. Mutasonni ini pura-pura, apa namanya, ya pura-pura deh gitu kan, pura-pura Masya Allah gitu. Memang semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena pamer kepada manusia. Wala mutasanni'an, juga bukan pula kepura-puraan. Wala mutazayyinan, dan tidak pula mutazayyinan, yakni mutazayyin ini orang yang berhias, ya, yang bersolek maksudnya nih. Maksudnya supaya kelihatan bagus deh, ya, kelihatan orang yang qori ini, membaca Al-Quran, ahli Al-Quran gitu. Nggak ada tujuan itu semua, nggak ada. Lil mahlugin, kepada makhluk, ya. Nggak ada urusan sama makhluk, nggak ada. Hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Wala taliban bitilawatihi, dan tidak mencari atau menuntut dengan bacaan Al-Qur'annya tersebut sesuatu daripada minal huduzil ajilah, daripada keuntungan yang keuntungan duniawiyah. Al-ajilah ini cepat, tapi biasa diartikan dunia. Dunia ini kan cepat fana. Gitu. Jadi ketika membaca ini nggak ada mengharap sesuatu daripada keuntungan duniawiyah, wal aghradil faniyati zailah, dan tujuan-tujuan yang fana, azailah, yang cepat hilangnya. Penting ini. Padahal orang semua paham ini, cuman sulit prakteknya, ya, untuk ikhlas itu. Wa iyyakuna mumtali'us sir wal qalbi bi 'azamatil mutakallim azza wa ala. Dan hendaklah yang membaca Al-Quran itu hatinya dan sanubarinya penuh dengan rasa pengagungan kepada al-mutakallim,
kepada Allah maksudnya, ya. Kepada yang berfirman, yakni Allah Ta'ala. Khadi'an li jalalihi, hatinya penuh dengan rasa ketundukan, li jalalih, dengan kebesaran Allah. Khasyi'al qalbi wal jawarih, hati dan anggota tubuhnya tenang ketika membaca Al-Quran, khusyuk, tenang. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yadayillahi ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahahu. Sehingga dikarenakan rasa pengagungan dan kekhusyuannya yang memenuhi hatinya, seakan-akan ia merasa berdiri di hadapan Allah, ya, dengan membaca Al-Quran, yakni membaca Al-Quran itu di hadapan Allah, yang isi kandungan Al-Quran tersebut adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah semuanya. Paham ya? Ini penting nih. Yang diingat ikhlas udah. Kalau orang sudah ikhlas, udah pasti dia ndak riya, ndak tasannu, ya, tidak mutazayyin kepada makhluk. Kalau dia ikhlas, udah pasti dia tidak mengharapkan sesuatu daripada keuntungan-keuntungan duniawiyah. Jadi kita bikin simpel aja udah, ya. Ikhlas aja udah, murni karena Allah dan mengharap keridhaan Allah. Otomatis kita ndak riya, ndak tasannu, ndak pura-pura. Waalaikumsalam. Ndak pura-pura dan tidak pula tazayyun supaya merasa indah, supaya cakep di hadapan manusia kita nih. Kelakuan kita tuh bagus gitu. Kemudian tidak mengharapkan sesuatu daripada keuntungan-keuntungan duniawiyah dan tujuan-tujuan lainnya yang fana, azailah, yang cepat hilangnya. Ya itu urusan duniawiyah deh, kita mengharap baca Al-Quran. Ya kalau bahasa kita kan amplop lah ya, amplop bayaran. Nah sudah ikhlas, hati ini dan sanubari kita tuh dipenuhi dengan rasa pengagungan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Hati dan anggota tubuh tenang ketika membaca Al-Quran. Seakan-akan dikarenakan penuhnya rasa pengagungan dan kekhusyuan di dalam hati kita ini, seakan-akan kita tuh sedang di hadapan Allah, sedang baca Al-Quran di hadapan Allah, yang Al-Quran itu mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Wa haqqun liman arafal Qur'an wa arafal mutakallim bih, dan sudah sepantasnya lah bagi orang yang tahu, ya, yang mengenal Al-Quran dan mengenal yang berfirman, zat yang berfirman ini, ayyakuna kadzalik, hendaklah ia dalam keadaan seperti itu, ya. Ikhlas, mumtali usir wal qalbi bi azamatillah, ya, penuh hatinya dengan pengagungan kepada Allah. Wa ala atammi min dzalika, dan dalam kondisi yang paling sempurnanya, dalam kondisi sampai-sampai serasa menghadap Allah, serasa baca Al-Quran di hadapan Allah, ya. Ya, banter-banternya nih, paling polnya nih, kalau sanggup kita baca Al-Quran sendirian, kayak lagi di dewan juri ketika musabaqah tilawatil Quran gitu. Ya. Itu belum, ya. Cuman seandainya kita baca Al-Quran ketika sendirian, seperti kita di hadapan dewan juri, ya, musabaqah tilawatil Quran yang notabene manusia, ya, bukan yang berfirman. Nah, kalau kita punya perasaan yang sama di hati ketika ngaji sendirian ini, betul-betul jaga tartilnya, ininya segala macam, itu keren udah. Apalagi sampai seakan-akan di hadapan Allah gitu, ya.
Itulah makanya kalau pondasi daripada Thariqah Bani Alawi itu ada 5 ya. Dibikin simpel lah. Ajaran agama ini kan, ajaran agama Islam ini banyak. Jalan menuju Allah banyak ya. Tidak semuanya bisa kita tempuh. Kita pengen menempuh yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya, paling cepat. Kalau bisa yang mudah, cepat, langsung mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Thariqah Bani Alawi sesuai dengan keterangan daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, bahwa beliau mengatakan pondasi daripada Thariqah Bani Alawi itu 5 ya. Yang pertama ilmu. Sudah tentu kita harus punya ilmu ya. Nah, kemudian ilmu ini ada zakatnya, yakni diamalkan. Tentulah sekalian juga diajarkan ke umat manusia kan. Kemudian ilmu yang sudah kita miliki, yang kemudian kita amalkan dan kita ajarkan, tentulah melakukannya itu semua ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan ilmu kita ini, itu disertai dengan sikap wara', yakni kehati-hatian ya. Wara'. Jadi kalau dalam kitab, lupa kitab apa nih, intinya kurang lebihnya ini wara' itu al-akhdhu bil ahwat. Kita ngambil yang paling hati-hati deh dari segala perkara itu. Jadi main aman ya, main aman. Kita nggak main di wilayah yang cari kemudahan. Main aman, itu namanya sikap wara' ya. Wara' ini bukan sekedar hanya di persoalan makanan. Wara' dalam akidah ya. Wara' dalam ucapan, lisan, perbuatan. Jadi bukan urusan makan doang wara' ini ya. Orang kan pahamnya kalau kalangan kita secara sederhana bersikap wara' itu biasanya hanya di urusan rizki, makanan deh gitu. Enggak. Pemahaman juga harus bersikap wara' ya. Terutama akidah, pemahaman. Kemudian perbuatan. Kemudian ucapan ya. Nah, kemudian kenapa tidak bagaimana kita kok dituntut untuk hati kita penuh dengan pengagungan ya dan ketundukan kepada kebesaran Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, pasti benar-benar kalian akan melihat gunung itu khasyian ya, menjadi tenang, diam, mutasaddian, kemudian terpecah belah min khasyatillah, karena ketakutan sama Allah ya, gunung. Watilkal amsalu, dan perumpamaan itu nadribuha, kami buat, katanya Allah, perumpamaan ini linnas, bagi manusia, supaya kita ngambil pelajaran, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fa idza kana hakaza yakunu halul jabal, apabila seperti inilah keadaannya satu gunung, padahal kita ketahui gunung itu ma'ajumudihi wa sholabatih, betapa keras, kokoh, besar. Lau unzila alaihil Quran, jikalau diturunkan Al-Quran ke atasnya, dia menjadi ketakutan, khosyi, kemudian mutasaddian, yakni terpecah belah, pecah, hancur lebur. Min khosyi. Kenapa hancur lebur? Min khosyatillah, ketakutan sama Allah ya, seram. Nah, gunung ini dengan kokohnya, dengan besarnya, jumud itu keras ya, padat gitu kan. Solabah itu keras, kokoh, kuat. Jikalau diturunkan Al-Quran ke atas gunung, kepada gunung, keadaannya itu dia menjadi hancur ya, karena ketakutan sama Allah. Fa kaifa yakunu halul insan, lalu bagaimana dengan keadaannya seorang manusia ad-dhaif ya, sudah dhaif,
lemah, makhluk yang tercipta min ma'in watin, ya, yang tercipta dari air dan tanah. Gitu. Bagaimana? Seharusnya kan kita lebih parah lagi, ya, yang dialami gunung. Kalau gunung itu, jadi ini Allah Ta'ala yang berfirman. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya kamu akan melihatnya khasyian, ya, menjadi tenang, tunduk, mutasaddian, kemudian hancur lebur min khasyatillah, dikarenakan ketakutan sama Allah. Nah, perumpamaan ini Allah buat bagi manusia, bagi kita semuanya, agar kita berpikir, merenung-renung. Ini keadaan gunung, ya, jikalau diturunkan Al-Qur'an kepada gunung, padahal gunung ini kita ketahui adalah suatu benda yang kokoh, besar, ya, kuat dan padat, bisa hancur lebur. Lalu bagaimana dengan kondisi manusia yang dhaif, yang diciptakan dari air dan tanah, ya. Nah, sekarang kan kita biasa-biasa aja nih dengan urusan Al-Qur'an nih kan, biasa-biasa aja. Dijelaskan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, laula ghaflatul qulub wa ghasawatiha wa qillatu ma'rifatiha bi 'azamatillahi wa 'izzihi wa jalalihi. Bukan lain karena dikarenakan hati-hati yang lalai, hati-hati yang keras, hati-hati yang ma'rifatnya sedikit dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keterangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sudah jelaslah kita ini lebih keras, ya. Lebih lebih pengkang lah istilahnya gitu, ya. Biar gampang dipahami. Kalau bukan karena ghaflah, karena kelalaian kita ini lalai, lupa, kemudian keras hati kita ini, kemudian kurangnya ma'rifat kepada Allah, ya, dengan ma'rifatnya, dengan pengagungan, dengan kebesaran Allah, itulah yang menyebabkan kita santai-santai aja. Jarang kita baca Al-Qur'an kemudian meneteskan air mata, ya, jarang. Nggak kapan tahu, udah lupa deh, mungkin pernah, ya, tapi sesekali, kemudian sampai menguning, pucat gitu ketika baca Al-Qur'an ini. Udah jarang udah. Nah, artinya kita dapat jawaban apakah kita termasuk orang-orang yang hatinya lembek, ya, hatinya lembut, jernih. Apakah kita ini sudah ma'rifat yang benar sama Allah, sudah betul-betul sadar dengan kebesaran keagungan Allah ini? Jawaban di sini ternyata belum, masih jauh. Karena kalau memang kita ini begini, maksudnya betul-betul khadi, ya, penuh hati kita dengan pengagungan kepada Allah, nangis kita, bercucuran air mata kita, ya, bercucuran air mata kita, ya. Tapi manusia, kedudukan seseorang magom ini dengan berbagai tingkatannya deh, ya. Kalau kita ini kelas apa nggak tahu lah, yang penting ngaku aja. Wa qala ta'ala fi wasfil khashiin min ibadihi 'inda tilawati kitabih. Allah Ta'ala berfirman ketika mensifati orang-orang yang khusyuk dari hamba-hambanya ketika membaca Al-Qur'an, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, yakhirun, mereka menyungkurkan wajah-wajah seraya bersujud, jatuh tersungkur. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Seraya mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami lamaf'ula, pasti terjadi, ya, pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqani, dan mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka, ia bekuna, seraya menangis,
wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambahlah khusyuk mereka. Tinggal kita menilai diri kita sendiri dengan firman-firman Allah Ta'ala tadi, penjelasan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Jadi manalah kita sekarang masih mau ngaku udah baik, udah begini, udah bagus ya kan. Kita baca Al-Quran tuh sambil lalu aja, santai gitu. Jadi kita ini yang penting uhibbus sholihina ya. Seperti apa namanya syairnya Imam Syafi'i kan, uhibbus sholihina walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh ya, para anbiya, para syuhada, para sahabat, para habaib, para kiai, para ulama, cinta dengan orang-orang soleh semuanya. Walastu minhum, walaupun sebenarnya kita nih nggak pantas masuk golongan mereka nih ya, walaupun perbuatan kita nih belum seperti buat mereka. Jadi itu padahal Imam Syafi'i dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan akhlaknya, dengan adabnya. Ya. Kalau Imam Syafi'i aja bisa bisa bersikap tawadhu seperti itu, ya. Kalau kita itu kalau Imam Syafi'i tawadhu, Beb. Ya, sikap ketawaduannya. Kalau kita ngaku, ya, uhibbus sholihina. Kita cinta sama orang-orang soleh, walastu minhum. Padahal sebenarnya kita belum kayak mereka nih, nggak pantas masuk golongan mereka ya. Kalau Imam Syafi'i yang ngucap itu ketawaduan daripada kebesaran, keagungan kehebatan Imam Syafi'i. Kalau kita kayak Imam Syafi'i bukan tawadu, ngaku. Hah? Ngaku, Beb. Iya. Ya. Oh enggak, anak tawadu. Ya. Jauh. Wa qala ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitaban, yakni kitab Al-Quran, mutasyabihan, yang serupa ayat-ayatnya, mathaniya, yang disampaikan berulang-ulang, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menjadi bergetarlah ya dikarenakan Al-Quran tadi, juludul ladzina, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Bergetar kita kalau bacanya. Cuman kan kita belum pernah bergetar. Ada suara kresek-kresek lagi pas baca malam baru getar. Nah kan bacanya di jendela kan. Dok. Baru. Nah, baru. Sampai dah nih. Hah, pikir setelah gara-gara baca Al-Qur'an, Bah. Padahal sawan. Nah. Thumma talinu juluduhum. Kemudian menjadi lembeklah kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila zikrillah, ketika mereka berzikir kepada Allah, ketika mereka mengingat kepada Allah. Begitu. Ya moga-moga ya kita insyaallah bisa seperti ini. Ya makanya kita ngaji ini kan supaya bisa seperti ini gitu. Ya. Fatta'zimu wal khasyatu wal khusyu'u wal khudu' 'inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'minin as-sadiqin. Penuh rasa pengagungan, wal khasyah, dan rasa takut, wal khusyu', dan rasa khusyuk, wal khudu', dan ketundukan ketika membaca Al-Quran adalah termasuk sifat-sifatnya orang-orang mukmin yang tulus, yang benar, yang benar-benar sejati deh mukminnya. Al-arifina bi jalalillah, artinya dia termasuk orang yang arif, yakni termasuk orang-orang yang mengenal dengan bi jalalillah, dengan keagungan Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wal ghaflah wal gaswah was sahwu wal lahwu 'inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'ridin al mukhallitin. Dan kelalaian dan kerasnya hati, wasahwu, dan sahwun ya, lupa. Wallahu, dan bersenda gurau ketika membaca Al-Quran adalah termasuk sifat-sifatnya orang-orang yang berpaling dari rahmatnya Allah,
al-mukhallitin, yakni orang yang campur aduk deh, kadang-kadang buat maksiat, kadang-kadang buat baik, campur aduk. Ya. H3. Ya. Halal haram hantam. Alladzina dha'ufa imanuhum, yaitu orang-orang yang iman mereka itu lemah, wa qalla yaqinuhum, dan sedikit keyakinan mereka, wa khalat qulubuhum min haqaiqi ma'rifatillah, dan kosong hati-hati mereka dari hakikat-hakikat ma'rifat kepada Allah, wa ma'rifat kalamihi, dan ma'rifat kepada firman-firman Allah. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah min dzalik wa min jami' anwa'il bala wal mahalik. Jadi Habib Abdullah kemudian berdoa, kami memohon ya bagi kami dan bagi kalian semuanya afiat kepada Allah, memohon afiat kepada Allah Ta'ala min zalika, ya, dari semua hal itu, yakni kosong dari sifat memohon afiat, keselamatan dari sifat-sifat ghaflah tadi, goswah, sahwu, allahu, ya, bersendau gurau dari hal itu semua, wa min jami' anwa'il bala wal mahalik, dan mohon afiat juga dari segala macam bala dan kebinasaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa min ahammil adabi wa ujabiha ay yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahhiman lahu hadiral qalbi indahu. Qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Dan di antara adab-adab yang wajib dan penting ketika membaca Al-Qur'an, yakni ketika membaca Al-Qur'an mutadabbiron, ya, renungkan ayat-ayat yang kita baca, ya, mutafahhiman lahu, berusaha untuk memahaminya, makna-makna daripada Al-Qur'an tersebut. Hadiral qalbi, kemudian hatinya hadir, ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kitabun, kitab Al-Qur'an, anzalnahu, yang kami telah turunkan, ilaika, kepadanya, mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, ya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajarannya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ini penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Agar kita ini diantaranya adalah tadabbur, renung-renungkan, ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran daripada Al-Qur'an. Wa qala ta'ala fi ma'radil inkar wat tawbih li aqwamin afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam konteks bentuk pengingkaran dan kecaman kepada orang-orang, yang artinya afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak mau, ya, tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau ala qulubin, atau hati mereka aghfaluha, telah terkunci, ya. Jadi ada pengingkaran dari Allah Ta'ala kepada para pembaca Al-Qur'an, pada orang-orang yang baca Al-Qur'an yang tidak tadabbur, yang tidak mau merenungkannya, ya. Kalau enggak, ya enggak, dengan kata lain artinya hati kita masih terkunci. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi qira'atin la tadabburu fiha. Tidak ada kebaikan ketika membaca Al-Qur'an, ya, ini tidak ada kebaikan yang kita peroleh ketika membaca Al-Qur'an, la tadabburu fiha, yang kita tidak berusaha merenungkan, ya, mencari paham daripada bacaan Al-Qur'an kita. Usaha gitu. Cuman memang sayangnya kita ini tidak seperti di Jawa, Pak Sahri. Kita banyak para ustadz, para ulama. Kalau di Ketapang ini ada ustadz, cuman masih belum banyak. Masih kampung-kampung tuh masih ada yang kekurangan ustadz, ya. Kalau kita di Jawa ini, kita mau ngaji tafsir ada ustadznya, kita mau ngaji fikih ada ustadznya, ya. Atau kitab fikih yang lebih luas ada ustadznya. Kitab fikih yang level buat kita ini segala macam yang ringan-ringan ada, yang lebih tinggi ada, begitu.
Kita mau baca hadis ada, ya. Susah kalau kita di Ketapang, agak sulit, bukan tidak bisa, sulit, ya. Perlu usaha yang lebih kuat untuk kita ngaji ini dengan tadabbur. Sekarang bagaimana mau ini kan, ngaji udah jarang, ya kan? Kita terus mau tadabbur. Bagaimana tadabburnya? Artinya juga nggak tahu katanya. Ya kan? Artinya kan mau ngaji lagi tuh. Ya kan? Mau ngaji lagi. Kan diperintahkan Allah tadabbur, renung-renung, direnungkan ayat-ayat Allah nih. Kemudian ambil pelajaran. Lah artinya nggak tahu. Bagaimana mau tadabbur? Akhir? Ya kan? Nah, cuman kalau kita di Jawa itu tinggal lihat kiri kanan sudah. Oh, pengen baca Al-Qur'an itu pengen tahu arti-arti Al-Qur'an nih, ngaji tafsir. Ada ustadz yang buka majelis taklim tafsir Jalalain, contohnya kan. Yang fikih ada, yang hadis ada gitu. Nah, ketika lagi pas habis ngaji kan sama guru nih, sama ustadz udah ngaji walaupun beberapa ayat, kemudian kita pulang di rumah baca kan, tapi tadi udah dijelasin, kita baca kan, baru kita bisa merenungnya gitu. Bisa kita renungkan makna-makna yang terkandung itu pelan-pelan gitu. Kalau sekarang akhirnya modalnya modal Google kan, modal HP ini, buka Play Store, install deh tafsir Jalalain, ya, install tafsir Jalalain atau install terjemahan atau install waktu azan tuh, waktu sholat tuh biasa sekalian juga sama Al-Qur'annya, udah repot. Jadi katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada kebaikan, ya, ketika membaca Al-Qur'an yang tidak direnungkan, tidak merenung-renung dengan maknanya. Ya mungkin tidak mutlak ya. Tadi kan di awal tadi yang penting adalah kita dapat walaupun tidak sempurna, tidak kosong dari pahala, tidak kosong dari fadilah, ya, dapat gitu. Wa sadaqa radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengomentari keterangan dari Sayyidina Ali ini, benarlah yang dikatakan oleh sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa annal Qur'an innama unzila litadabbar, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan itu liyutadabbar, supaya agar direnungkan, agar dipelajari. Wa bitadabbur yufham, dan ketika direnungkan yufham, kita dapat pemahaman al-murad minhu, yang dikehendaki, waalaikumsalam, yang dikehendaki daripada ayat tersebut, ya, yang dikehendaki daripada ayat tersebut. Wa yutawassalu ilal ilmi bihi, yang menyampaikan kepada ilmunya apa yang dituju daripada ayat firman Allah Ta'ala tersebut. Wal amalu, kemudian wal amala, ya, dan mengamalkannya bima fihi, dengan apa yang terkandung di dalamnya. Wa hadza huwal maqsud. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama biinzalihi, dengan diturunkannya Al-Qur'an, wa bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihi, dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an. Tujuannya agar ditadabburkan, direnung-renung, dipikir-pikir kan. Dengan hasil renungan tadi, yufhamul murad, kita dapat memahami maksud yang dituju oleh firman Allah tersebut, yang menyampaikan kita kepada satu pengetahuan yang kemudian kita amalkan. Inilah tujuan utamanya, ya, nggak ada lain. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabbur wa tafahum, maka wajib atas kamu ketika kamu membaca Al-Qur'an untuk tadabbur, ya, merenungkan, wa tafahum, dan mencari paham.
fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'a tadabbur wa tafahum, karena sesungguhnya ya kamu membaca Al-Qur'an sedikit saja tapi disertai dengan tadabbur dan tafahum, cari paham, khairun, jauh lebih baik, min katsirin taqra'uhu, daripada kamu banyak membaca Al-Qur'an biduni dzalika, tanpa tadabbur dan tafahum. Jadi ada orang baca, nah di sini beri contoh, enggak usah inilah. Wasu'ila ba'dhum an qari'in, ada sebagian ulama ditanya tentang para pembaca Al-Qur'an. Qara'a ahaduhuma Al-Baqarah faqat, ya. Salah seorang di antara dua orang membaca surat Al-Baqarah saja. Wa qara'al akhar Al-Baqarah wa Ala Imran. Kemudian yang satunya lagi baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Wabtada'a ma'an, kemudian mereka memulai bacaan bersama-sama. Wa khatama ma'an, kemudian dua-duanya juga hatam dalam bersamaan. Yang baca surah Al-Baqarah selesai, yang baca surah Al-Baqarah sama Al-Imran juga selesai. Ayyuhuma afdal, mana di antara keduanya yang lebih utama? Dijawab sama para ulama, alladzi qara Al-Baqarah, orang yang membaca surah Al-Baqarah faqat afdal, lebih utama, ya. Di sini maksudnya katanya Habib Abdul Haddad sini, wa inna ma shara hadzal ladzi qara Al-Baqarah aktsaru fadlan, sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Baqarah itu kenapa dia lebih banyak fadilahnya, padahal yang lainnya itu membaca 2 kali lipat daripada yang dibaca. Karena aksaru tadabburon, karena dia lebih banyak merenung-renung, ya, mencari-cari paham, wa tartilan, dan kemudian membaca secara tartil. Tapi hati-hati juga, tartil juga bukan tartil yang berlebih-lebihan, ya, yang mendayung-dayung itu enggak, bukan itu yang dimaksud. Tartil biasa, tartil, ya. Biasanya kalau yang bacaan seperti ini kalau kita qori Saudi Arabia itu, dia santai, gini-gini aja gitu kan, enggak yang susah gitu kan. Tadi kan yang memulainya bersamaan, yang baca surah Al-Baqarah sama yang baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, tapi selesai sama-sama, ya. Kenapa? Kan seharusnya surah Al-Baqarah lebih cepat. Itu menunjukkan peristiwa itu yang membaca surah Al-Baqarah, pertama dia membaca secara tartil, kemudian dia membacanya juga ada waktunya dia tadabbur dan tafahum. Nah, pahalanya bagi orang yang membaca surah Al-Baqarah lebih besar, ya, lebih baik, dia lebih utama daripada yang baca surah Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Terus dengan membaca Al-Quran ini itu bikin hati tenang, ya, bikin membuat segala keruwetan pikiran kita itu sedikit teralihkan. Dan dengan keberkahan Al-Quran ini, semoga Allah tuh bisa memberikan jalan keluar dari segala macam keruwetan yang kita alami, baik keruwetan urusan ekonomi ataupun dikarenakan ada penyakit, ya, atau tidak adanya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Itu bisa menyelesaikan masalah. Pasang niat ketika lagi pas baca Al-Quran, ketika baca maulid, zikir, niatin, ya, disertai sedekah. Kita ini kalau zaman sekarang tidak pandai-pandai ngatur hati dan pikiran kita ini, bisa tersesat zaman sekarang ini, ya. Karena banyak yang kita lihat yang dulu nggak pernah kita lihat. Kalau dulu nyaman, ya, dulu tokoh-tokohnya, para ulama, tokoh-tokoh masyarakatnya, cukup kita ngikut, yakin insya Allah kita dibawa jalan yang benar, ya. Kita tidak pusing. Yang penting kalau sudah tokoh ulama yang ngomong A, tokoh masyarakat yang menganjurkan A, kita ngikut.
Karena dulu tokoh-tokoh ulamanya, tokoh masyarakatnya pun yang bukan ahli agama orang baik-baik semua. Ya. Kita enggak pusing. Nah, kalau sekarang enggak bisa. Ini sekarang emang sudah sunatullah, sudah zaman fitnah. Nah, kita mau tahu apa langkah-langkah yang harus kita ambil ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita yakini ketika terjadi di zaman fitnah itu. Kita harus punya pedoman. Gelap ini kita nih, ya. Jadi mau paham, apalagi dengan sekarang sudah dengan HP, ya. Kita contohnya ada suatu masalah hukum agama, satu masalah aja, buka di Google, ya. Kan ada beberapa website itu, yang Syiah, yang Wahabi, yang Sunni, ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing dengan pemahamannya. Yang Syiah dengan jawaban Syiah, yang Wahabi dengan jawaban Wahabi, yang Sunni kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jawabannya. Cuman yang sakitnya, yang Syiah pun juga saling berdebat antara mereka, yang Wahabi pun juga berdebat di antara mereka. Kok kita buka di antara mereka sendiri nih, antar Ustadz Syiah pun berdebat deh, antar Ustadz Wahabi berdebat. Yang sakitnya lagi di urusan kita ini pun yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah berdebat juga. Kalau zaman dulu, ya, ulama akhiratnya sama ulama su'nya sama-sama pinter. Emang hafal Al-Quran, ribuan hadis, ya. Orang baiknya pinter, orang jahatnya pinter. Yang sekarang nih nggak tahu, orang baiknya pun nanggung ilmunya, Beb. Yang apa namanya, yang jahat juga nanggung. Gitu. Hah? Nanggung jahat. Yang jahatnya ini ilmunya nanggung. Nah, ya. Jadi payah ngomong. Jadi kita mau sekarang ini mau tahu mana pedoman yang bisa kita pegangi dalam menjalani hidup ini, ya. Ketika menjalani zaman fitnah. Ini mau dipaham-paham bener udah. Satu-satunya jalan kita kembali ke apa namanya, ke jalan yang sudah ditempuh sama as-salafun saleh. Itu yang paling aman udah. Ya, karena sudah nas hadis Nabi. Nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu ummati, sebaik-baik daripada umatku garni, ya. Ya, ini di masaku ini. Ya, ini masanya Rasulullah ketika mendidik para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, ya. Kemudian apa namanya, masanya sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian apa namanya, masanya tabi'in. Gitu. Ada khairul ummati, ada khairul gurun, hadis-hadisnya tergantung perawinya, ya. Nas. Ini nih zaman-zaman terbaik. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Ya. Makanya ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari itu beliau mengutip Al-Imam Abul Baqa dalam kitab kulliyatnya tentang makna daripada as-sunnah itu. Kalau ahlun kan sudah jelas, keluarga, pengikut, golongan. Kita ini maksudnya pengikut atau golongan. Golongan Ahlus Sunnah dan Jamaah. Nah, beliau ini mengutip keterangan Al-Imam Abul Baqa dalam kitab kulliyatnya makna daripada as-sunnah. As-sunnah ini kalau menurut lughah, menurut bahasa, artinya itu at-tariqatu walau ghair mardiyah. Suatu jalan walaupun jalan enggak benar. Ya. Wa syar'an, tapi yang dikehendaki menurut syariat, ya. Katanya Kiai Haji Asy'ari ini, ya, ini beliau mengutip keterangan Al-Imam Abul Baqa bahwa yang namanya as-sunnatu itu at-tariqatu, ya. Al-masluk al-mardiyatu, al-maslukatu fid din, adalah suatu jalan, suatu perilaku, ya, suatu pedoman al-mardiyah yang diridhoi, ya, al-maslukah fid din, yang ditempuh dalam agama ini
salakaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw mimman huwa alamun, atau yang sudah digariskan oleh orang-orang yang layak menjadi pegangan, pedoman, kas sahabah, seperti para sahabat Nabi. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati, wajiblah atas kalian mengikuti ajaranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, ya, dan sunnahnya atau ajarannya pengganti-penggantiku ar-rasyidah, ya, yang lurus, min ba'di, sepeninggalku, para sahabat khulafa yang 4. Begitu, makanya ada keterangan ahlu sunnah wal jamaah nih, ya. Kita beriktikad seperti 3 golongan ini, ya. Kita berfikih, ya, tidak keluar dari ini, berakhlak, bertasawuf, semuanya seperti itu. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah, ya. Nah, kemudian pengertian al jamaah itu apa? Nah, kita kutip juga keterangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Kita sering baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di mana-mana. Nah, dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, beliau menjelaskan pengertian jamaah itu apa? Yakni mattafaqa alaihi ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil arba'atil a'immati al-khulafa'ir rasyidina rahmatullahi alaihim ajma'in. Pengertian al-jamaah ini kan kelompok, jamaah, kumpulan orang lah gitu kan. Pengertiannya itu mattafaqa, yakni segala sesuatu yang telah disepakati, ya, oleh para sahabat Nabi di zaman khulafaur rasyidin, zaman khalifah yang 4, ya, rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi kalau secara gampangnya ahlu sunnah wal jamaah adalah mayoritas, ya, daripada kaum muslimin yang tetap menjalankan ajaran murni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang digariskan atau ditetapkan oleh para sahabat Nabi, gitu. Makanya kita disebutnya golongan ahlus sunnah dan al jamaah, gitu. Mau paham ya? Jadi banyak-banyak baca Al-Quran supaya sumpek-sumpek tuh hilang. Kalau memang kita ini ada kesulitan ekonomi, baca Al-Quran, hajat, baca Yasin, ya. Banyak sudah amalan-amalan dari ulama, baca 41 kali baca Yasin ketika kita punya hajat yang penting, kita ada kebutuhan dan penting, gitu loh, ya. Kalau kebutuhannya cuma mau beli kuota pulsa doang, ya jangan dong. Masa baca 40 Yasin buat kuota doang, web. Nah, pengen beli 50 giga, bosan cuma 10 giga, bah, gitu. Ya kan, terus baca Yasin 40 kali. Kecil gak niat tuh, beb, ya kan? Besarkanlah niatnya itu apa, gitu kan, supaya apa? Sukses. Nah, kalau udah sukses besar itu kan bisa beli pulsa tadi. Ini baca Yasin 40 kali supaya bisa ini. Nah. Bisa beli diamond apa? Nah. Beli diamond. Apa Bitcoinnya? Hah? Qala ba'du salaf rahmatullahi alaihim la an aqra'a idza zulzilatil ardu wal qari'ah atadabbarahuma wa atafahhamahuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu. Sebagian ulama salaf, semoga Allah merahmati mereka, benar-benar sungguh aku membaca
surat Zalzalah dan surat Al-Qari'ah saja yang aku baca dengan betul-betul penuh dengan perenungan dan aku pahami maknanya, jauh lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran semuanya, yakni hatam gitu. Tapi tanpa nggak ada perenungan. Tapi kalau kita bisa hatam satu Al-Quran dengan penuh perenungan, ya jauh lebih afdol, ya. Jadi kita baca 2 surat, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, sama baca surat Al-Qari'ah, kemudian kita renungkan makna-maknanya, ya, kemudian kita pahami, itu faedahnya, pahalanya, manfaatnya itu lebih besar daripada kita baca Al-Quran secara utuh tapi tanpa ada sesuatu yang kita dapat, ya, nggak kita merenungkan ayat-ayatnya. Pengajian malam Rabu ini tetap ya baca kitab Sulamut Taufik dari halaman ke halaman. Cuman karena tempat ini masih belum rapi, rumah yang di perumahan tuh belum pasang kanopi. Jadi masih kita baca ini dulu deh. Jadi sementara ini tempatnya, kalau ada tempatnya Habib Usman, Habib Ahmad Muhajir, ya. Nggak tahu rencana apa enggak nih kan minggu depan nih kebuli sama daging kambing. Allah. Daging kambing. Iya, Beb. Ya. Wallahu a'lam kali. Sama. Ya. Emang ya. Baca Yasin 40 kali, Beb. Yasin. Ya udah segitu aja dulu ya. Moga-moga bermanfaat deh. Minggu depan pun juga masih baca ini juga, cuman di bab masalah tilawatul Quran dan zikir. Ya, masih baca ini. Jadi belum kita mulaikan Sulamut Taufik. Kita cari-cari yang ngademin hati deh. Karena kita sering udah banyak informasi ini yang bikin ngamuk, bikin marah, bikin ini. Nah, itu bikin goswah, bikin hati kita menjadi keras gitu. Ya, hilang ibadah kita tuh. Harusnya kita atur gitu kan, waktu kita ibadah, waktu kita ngaji, waktu ya marah gitu kan. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atam. Abdullah.